Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Adapun mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Dr. Sehatta Saragi MPD. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Veronica Siskanti SPD, kemudian Yohana Oktaviani Tepu SPD, lalu Yosi Cahyaning Tias Fitri SPD, kemudian Yuce Sandra SPD, dan Zela Yentri Anissa SPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja kita lihat beberapa kasus yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Karena peserta didik sudah berproses pada percobaan pertama, di mana guru telah menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaan mencari nilai rata-rata, kemudian peserta didik mengikutinya. Sehingga pada saat diberikan persoalan kedua, peserta didik tersebut dapat memproses soal secara sistematis karena sudah memahami langkah-langkah pengerjaan soalnya. Hal ini sangat membantu peserta didik serta dapat menyederhanakan pemikiran peserta didik mengenai matematika. Kegiatan belajar dengan materi lain yang mungkin terlihat rumit seperti matematika atau materi yang mungkin terlalu panjang sangat cocok menggunakan metode seperti ini. Berdasarkan kasus tersebut, metode mengajar yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar ini yaitu metode mengajar sistematis dengan teori belajar behavioristik. Karena teori ini adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan juga respon, di mana stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan ataupun stimulus yang diterima oleh peserta didik. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak ada yang dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dinilai secara konkret karena siswa telah mampu mengerjakan soal dengan baik dan sudah memahami konsep mengerjakan tipe soal tersebut dengan dibantu oleh langkah-langkah yang telah dibuat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, jika diamati dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1, yaitu berkisar umur 6-8 tahun, maka termasuk pada tahap-tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, sebagian besar peserta didik yang berada pada tahapan ini sudah mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi dan dapat menghubungkan antar dimensi. Namun, kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak. Sebaiknya di sini Rina menggunakan metode belajar berkolaborasi dengan bernyanyi,
karena bernyanyi tentunya sangat menyenangkan bagi usia mereka. Kegiatan bernyanyi dilakukan sambil menunjuk benda-benda sekitar yang disesuaikan dengan lirik lagu. Nah, lirik lagu itu dapat diakses pada link yang terdapat pada PPT. Permasalahan yang kedua, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena dengan bernyanyi dapat mengasah kemampuan kognitif peserta didik, membangun keterampilan sosial peserta didik, melatih kemampuan berkomunikasi peserta didik, melatih keterampilan fisik, dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Walaupun pada dasarnya kemampuan berpikir peserta didik tersebut masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun peserta didik sudah mampu memahami seperti benda-benda di lingkungannya. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya yaitu operasional konkret salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai? Mengapa demikian? Sudah sesuai, karena keputusan MADE sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialami peserta didik di sekitar kondisi nyatanya. Sebagai seorang guru, baiknya melihat latar belakang dan kondisi lingkungan peserta didik, baik itu sosial, ekonomi, dan budaya. Guru sebaiknya mengaitkan sebuah materi dengan ciri khas dari daerah tempat peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik dapat memahami dan mengetahui ternyata materi pembelajaran tersebut ada kaitannya dengan keadaan sosial atau kenyataan sosial di lingkungan peserta didik. Prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang MADE gunakan dalam penanganan kasus di atas yaitu prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Maka pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sehingga dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Dalam semua kegiatan belajar mengajar dan di setiap materi pembelajaran, hal itu dilakukan untuk mempermudah peserta didik mengkonstruksi materi yang diajarkan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan panduan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Hal ini sesuai dengan teori karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita atau tujuannya.
Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon masukan, saran, dan kritikan membangun untuk kami dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.